Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online video seri kumpulan cara cepat TPS kuantitatif SBMPTN UTBK part 1. Simak videonya baik-baik, cus. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Nah, teman-teman, soalnya seperti ini ya. Soalnya sebenarnya sangat mudah dan kita akan coba kerjain dulu menggunakan cara nembak ya, cara nembak atau mengeliminasi jawaban yang tidak mungkin. Kita akan eliminasi dulu ya teman-teman. Oke, soal-soal tipe kayak gini cara nembaknya adalah dengan mengeliminasi jawaban-jawaban yang jebakan ya teman-teman. Soal-soal kayak gini yang pertama, yang paling nggak mungkin itu adalah 19. Kenapa? 19 ini hasil penjumlahan dari rusuk-rusuknya itu ya, jadi ini nggak mungkin ya. 19 kita coret dulu ya. 19 kok bisa? Iya kan 3 tambah 4 tambah 12 ini 19 ya, nggak mungkin. Kemudian yang kedua, biasanya yang kalau ditanya terpanjang itu biasanya yang paling besar itu adalah jebakan. Jadi yang paling besar di sini adalah 24 sehingga 24 jebakan. Kita hilangkan ya. Yang kedua, selanjutnya kita hilangkan lagi yang nggak mungkin, yaitu yang 12. Kenapa 12 jebakan? Karena 12 itu merupakan rusuk yang paling panjang. Nggak mungkin 12 karena pasti lebih panjang dari 12. Sehingga 12-nya itu nggak mungkin kita hilangkan. Berarti ada dua kemungkinan jawaban. Nah, kalau kayak gini teman-teman akan pilih mana nembaknya? Kan lebih enak nembaknya dua opsi, atau B atau C. Kalau Pak Wisnu sih pilih yang C. Kenapa? Karena 12 terlalu mencolok, 12,6. Yang lainnya itu nggak ada koma, yang lainnya ada koma. Pak Wisnu akan pilih yang C. Ini 4 pada tepung berisi atas meja. Kita akan pakai teknik nembak dulu. Nah, teknik nembak yang akan kita gunakan kali ini namanya PDKT. PDKT itu bahasa singkatan dari pendekatan ya. Bukan pendekatan sama mantan, bukan, pendekatan sama soalnya, begitu ya. Terus cara pendekatannya gimana? Oke, kita lihat ya. Kita bahas nih, kita baca soalnya, kita pahami. Memahami soal itu penting sebelum memahami yang lain. Memahami gebetan. Ya, itu nanti. Oke. 4 wadah tepung berada di atas meja. Wadah pertama mengandung sepertiga pon. Sepertiga pon itu wadah pertama. Sepertiga itu 1 dibagi 3 ya. Berarti kalau digambarin itu kayak gini lah. Jadi satu wadah ini dibagi 3. Ini sepertiga begini situ. Ini dibagi, ini kalau disusun 3, 1, 2 itu 1. Jadi ini itu sepertiga, 1/3 gitu. Kemudian wadah kedua mengandung 1/6. 1/6 itu sepertiga dibagi 2 ya. Berarti separohnya dari gambar ini. Seperti inilah gambarannya. Nah, wadah kedua itu diisi separuh dari wadah pertama. Gini. Kemudian wadah ketiga itu 1/9. 1/9 itu sepertiga bagi 3. Berarti kotak yang ini, kotak biru ini kelihatan nggak ya? Sebentar, pointer mana? Nah, ini kotak biru ini itu dibagi 3, itu diisikan di wadah ke-3 sekitar seginilah, segini gitu. Kemudian 1/18 di wadah keempat, wadah terakhir. 1/18 itu sepertiga dibagi 9 sampai dibagi 6 ya, dibagi 6. Jadi kayak gini hasilnya. Nah, perkiraannya kayak gini kan. Nah, pertanyaannya adalah, jika setiap wadah bisa menampung 1 pon, berarti satu wadah ini kan 1 pon maksimal. Berapa pon tambahan tepung yang dibutuhkan untuk mengisi? Nah, cara gampangnya kita pakai kira-kira. Tepung-tepung yang ada di wadah kedua, ketiga, dan keempat kita masukkan ke wadah pertama. Kayak gini. Nah, ini kita masukkan ke sana ya. Kemudian ini juga kita masukkan, gambarannya kayak gitu. Ini kita masukkan. Semua tepung di wadah kedua, ketiga, dan keempat itu kalau kita masukkan ke wadah 1, ternyata wadah 1 itu belum penuh. Itu artinya tepung yang dibutuhkan untuk ngisi semuanya itu ada 1 wadah, 2 wadah, 3 wadah, 3 lebih, begitu ya. 3 lebih tepung yang dibutuhkan. Kita tulis ya. Karena ini
ada satu wadah, satu, ini dua, ini tiga, masih ada lebihan segini ya. Ini lebihannya. Sehingga tepung yang dibutuhkan itu 3 lebih. Sekarang kita lihat optionnya ya, lebih. 2/9 itu 3 lebih nggak? Enggak. 1 aja nggak ada ya. 2/9 itu coret. 2/3, 1 aja nggak ada, padahal tepungnya itu 3 lebih, salah. 11/9, 11 itu 9 kali berapa? Kali 2, 18, berarti 2 aja nggak ada ya C ya. Kemudian D, 25/9, 9 kali 3 aja 27, berarti 3 kurang yang D itu. Salah. Sekarang E, nah ini 10/3, 3 kali 3 aja 9, berarti 9,9 lebih, jawabannya E. Begitu teman-teman, gampang nggak? Kalau teman-teman masih belum paham, jangan sungkan-sungkan untuk ketik di kolom komentar, insya Allah pasti Pak Wisnu jawab, oke? Atau DM Pak Wisnu di Instagramnya Pak Wisnu ya, @ardlian. Nah, itu karena kemampuan kuantitatif itu waktunya cuma sedikit dan soalnya banyak, teman-teman harus bisa kayak gini menghemat waktu. Di video sebelumnya itu ada soal mobil van Pak Wisnu diisi 10 galon bensin sebelum ia berhenti di SPBU. Kemudian ia tambah 6 galon bensin saat di SPBU. Jika tangki bensinnya masih kurang 4 galon dari kapasitasnya saat di SPBU ya, berapakah persen kapasitas total dari tangki bensin tersebut ketika berhenti di SPBU? Kapasitas total dari tangki bensin ketika berhenti di SPBU, berarti yang ditanyakan adalah kapasitas tangkinya yang masih bisa diisi itu berapa persen saat berhenti di SPBU. Gitu ya teman-teman. Kita jawab nih, gampang banget nih teman-teman, buat aja biar teman-teman gak pusing, buat kayak gini deh, kotaan gini ya. Nah ini anggap aja ini SPBU. Nah sebelum di SPBU itu sudah 10 galon ya. Nah saat di SPBU itu sudah diisi 6 galon. Kemudian saat diisi 6 galon ini kapasitas totalnya itu masih kurang berapa? 4 galon. Berarti kita bisa cari ya kapasitas bensin total. Kapasitas totalnya itu sama dengan 10 ditambah 6 ditambah 4. Jadi kapasitas total tangki bensinnya itu 20. Sedangkan saat di SPBU itu diisi 6 kurang 4. Berarti saat di SPBU baru terisi 10 galon. Berarti kapasitas di SPBU itu 10/20 dikaliin 100% ya teman-teman. Coret berarti 50%. Cuman kayak gini teman-teman, jawabannya adalah C. Gampang? Kalau masih ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan di kolom komentar diketik, insya Allah pasti Pak Wisnu jawab. Kalau teman-teman ketik di kolom komentar, atau teman-teman ragu ketik di situ bisa DM Pak Wisnu atau tanya Pak Wisnu di Instagramnya Pak Wisnu @ardlian. Gitu ya, kita jawab soalnya ya teman-teman. Oke. Sekarang kita jawab soal di video sekarang. Perusahaan minum The Glok mewawancarai C pelanggan. Ada C pelanggan yang diwawancarai untuk membuat riset pasar. Ini ya C. Nah dalam penelitian tersebut menemukan bahwa 2/5 pelanggan memilih jahe susu daripada susu coklat. Maka kita buat kayak gini, kayak kotak-kotak kayak tadi ya. Kita buat kotak-kotak kayak gini deh, pembagian. Ini ada jahe susu gitu, ini susu coklat. 2/5 memilih jahe susu, berarti yang milih jahe susu itu 2/5 dari semua pelanggan. Pelanggannya C ya. Berarti yang milih susu coklat sisanya dari 2/5 berapa? 1 dikurangi 2/5 berarti 3/5. Oke. Sampai sini kita lihat lagi keterangannya. Mereka yang memilih susu coklat 1/6-nya memilih yang susu coklat rendah lemak. Berarti dari 3/5 ini masih dibagi lagi menjadi 2 bagian, rendah lemak sama tinggi.
Yang rendah itu 1/6, berarti yang tinggi sisanya berapa? 5/6. Nah, ya pertanyaannya adalah berapa banyak pelanggan yang tidak memilih susu coklat rendah lemak? Berarti yang tidak memilih ini ya, berarti yang bukan memilih ini ya, yang tidak memilih ini. Berarti kita hitung aja ini berapa totalnya, kita kurangi. Nah, cara cepatnya kita buat C ini menjadi sebuah variabel teman-teman. Kalau pakai C kayak gini kita akan susah. Maka cara cepatnya C ini kita misalkan menjadi sebuah angka. Angka yang enak berapa? Angka yang enak teman-teman lihat pembagi di persamaan ini 5 dan 6. Kita cari KPK-nya aja. 5 sama 6 KPK-nya berapa? 30. Berarti kita pakai misalkan, kita misalkan C-nya. Kita misalkan C-nya sama dengan pakai angka 30 ya. Kenapa 30? Kita pakai KPK-nya 5 sama 6. Gitu ya. Berarti kita hitung dulu deh. 30, 2/5 dari 30 berarti yang milih susu jahe itu 6 kali 2, 12 ya. 2/5 kali 30 kan 12 ya. Berarti sisanya 30 kurangi 12 berarti yang susu coklat 18. Gitu kan? Nah, dari 18 ini yang milih susu rendah lemak berapa? Berarti tinggal dihitung aja 1/6 dikalikan 18. Berarti jawabannya adalah 3. Yang milih susu coklat rendah lemak 3. Berarti yang tidak memilih yang tidak memilih susu coklat rendah lemak berarti total dikurangi 3 ya. 30 dikurangi 3 sama dengan 27. Nah, 27 inilah kunci teman-teman. Berarti tinggal C ini 30 dimasukkan di setiap optionnya, dimasukkan ke sini, 30 dimasukkan semua, yang ketemunya 27 itulah jawabannya. Gitu ya, saya ulangi Pak Isnu ya. Jadi angka 30 ini dimasukkan ke setiap optionnya, yang ketemunya 27 itulah jawabannya. Sekarang kita masukin satu-satu ya. Kita masukin satu-satu. Kita hapus semua dulu. C sama dengan 30, jawabannya sama dengan 27. Kita masukin yang pertama yang C per 11. Kita masukin 30 per 11, bukan 27 ya. Kemudian C per 10, kita masukin 30 per 10, 3, bukan. Kemudian yang C, 7C per 15, kita masukin 7 per kali 30 bagi 15, bukan ya, 14 ya ini ya. Kemudian yang D itu 9C per 10, kita masukin 9 kalikan 30 per 10, 3 kali 9, 27. Berarti jawabannya adalah D. Begitu teman-teman. Gimana? Gampang kan? Kalau masih ada pertanyaan teman-teman silahkan ketik di kolom komentar. Tanya aja nggak apa-apa. Pasti Pak Wisnu jawab, jangan sungkan-sungkan. Kalau teman-teman nggak mau kayak gitu ya DM Pak Wisnu aja di Instagramnya Pak Wisnu @artlian. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, Wisnu menggunakan 1/8 pendapatan bulanannya untuk makan, 1/8 untuk kebutuhan umum, 1/8 untuk pinjaman siswa, dan 4/5 sisanya untuk bayar kontrakan. Jika setiap akhir bulan Wisnu menggunakan setengah sisa pendapatannya untuk berlangganan Netflix, berapakah bagian dari pendapatan total Wisnu yang digunakan untuk berlangganan Netflix? A 1/8, B 1/10, C 7/80, D 1/16, E 1/20. Oh, gampang ya? Gampang? Gampang, iya. Gampang ya teman-teman. Ini ada tipe soal yang kayak gini, itu namanya tipe soal yang tidak lengkap atau informasinya tidak sempurna. Kalau ada satu informasi saja, misalkan uangnya pendapatannya Wisnu 1 bulan, maka akan bisa kejawab semua. Nah, karena di sini nggak ada informasi itu, maka teknik untuk mengerjakan soal ini adalah teman-teman harus memperkirakan, memisalkan berapa pendapatan bulanannya si Wisnu. Nah, karena di sini untuk memisalkan biar teman-teman ngitungnya nggak susah, maka lihat pecahannya 1/8, 1/8, 1/5. Maka kita pakai berapa biar enak pembagiannya. Maka paling gampang misalkan saja kita pakai pendapatan bulanannya kita misalkan 8 juta gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, sebelum itu kita tulis dulu. Kita baca ya, 1/8 untuk apa ini? Makan itu dari 1/8 gaji. Terus apalagi tuh, kebutuhan umum itu juga 1/8 dari
gaji. Terus ada lagi pinjaman siswa, student loan, 1/8 dari gaji juga. Kemudian ada lagi apa? 4/5 dari sisanya ya, 4/5 sisa dari yang untuk semua bayar gaji ini. Nah, kita hitung dulu nih. Kita hapus deh ini deh. 4/5 nanti kita hitung dulu ya, biar gampang. Oke. Kita hitung dulu. Kita misalkan gajinya si Wisnu, kita misal gajinya itu kita buat 8 juta ya. Kita misalkan. Sehingga untuk makan dia butuh 1 juta ya. 1 juta. 1/8 kali 8 juta kan 1 juta ya. Sehingga sisanya 7 juta. Kemudian digunakan untuk kebutuhan umum. 1/8 berarti 1 juta lagi ya. Sehingga sisa uang Wisnu tinggal 6. Kemudian 1/8 lagi untuk pinjaman siswa 1 juta lagi, sehingga sisanya itu tinggal 5 juta. Nah, sisa 5 juta ini digunakan 4/5-nya untuk bayar kontrakan. Kita next ya. Gini berarti tinggal 5 juta. Dari 5 juta ini digunakan 4/5 untuk bayar kontrakan. Berarti bayar kontraknya berapa? 4/5 dikalikan 5 berarti 4 juta. Berarti 5 juta dikurangi 4 juta untuk bayar kontrakan berarti tinggal 1 juta. Nah, 1 juta ini setengahnya digunakan untuk berlangganan Netflix. Berarti setengah dari 1 juta itu berarti 500.000. Nah, berapa bagian dari pendapatan total? Berarti 500 ini diper 500.000 diperin sama 8 juta. Cirolu coret 3 coret 2 berarti 5/80. Berarti disederhanakan 1/16. Emang kan kalau kita nggak pakai misalkan nih nggak bakalan ketemu. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, kalau ada model soal kayak gini, teman-teman harus memisalkan uang bulanannya itu berapa sehingga bisa terjawab soal kayak gini yang paling mudah. Gitu ya. Oke, kita lanjut bahas soal aslinya untuk video ini. Cus. Oke, sebelum bahas soal aslinya teman-teman, Pak Wisnu mau ngasih tahu hari ini masih diskon 50% ya, aplikasinya Pak Wisnu masih diskon 50%. Teman-teman nggak akan rugi, hanya dengan 100.000 teman-teman dapat banyak keuntungan dan sudah terbukti dengan kakak kelas kalian sudah diterima di berbagai perguruan tinggi. Teman-teman bisa lihat testimoninya di Instagramnya Pak Wisnu ya teman-teman. Begitu aja masih 50%, jadi cuman bayar 100.000 untuk berbagai keuntungan yang teman-teman dapatkan. Oke? 100.000 itu pulsa 1 bulan ya. Oke, terima kasih. Yuk kita bahas. Nah, ini teman-teman, sekarang model seperti ini. Oke, kita langsung jawab ya. Juli lebih tua 2 kali lipat daripada saudaranya Paulo yang 5 kali lipat lebih tua daripada anjingnya Winnie. Jika dalam 10 tahun Juli akan berumur 4 kali lipat lebih tua daripada umur Winnie, umur Paulo sekarang adalah titik-titik 25, 27, 30, 33, 35. Nah, tipe soal kayak gini kelihatannya membingungkan banget ya ini. Lipat kemudian 2 kali lipat 10 tahun dari Winnie. Nah, ini ada caranya teman-teman. Caranya adalah teman-teman memasukkan ini dengan persamaan-persamaan yang kita susun berdasarkan strateginya ini. Jadi yang ditanyakan di soal ini itu adalah si umur Paulo. Jadi ini pasti umur Paulo. Nah, dengan memasukkan ini umur-umur Paulo di ABCD ini, di option ini, kita dengan kepersamaan yang kita akan lihat identifikasi dari soal ini, nanti akan ketemu jawabannya. Jadi kita akan mengubah aljabar menjadi sebuah aritmatika di soal ini. Jadi tipenya kita akan mengisi jawaban dengan menggunakan jawaban. Jadi menjawab pertanyaan dengan menggunakan jawaban yang disediakan begitu. Nah, langkah pertama, biar teman-teman nggak bingung, langkah pertama untuk mengerjakan soal tipe ini yang pertama adalah teman-teman harus menganalisis soal ini, temukan persamaan-persamaan atau rumus yang berlaku di persamaan ini. Kita lakukan ya, kita lakukan analisis. Kemudian yang kedua, ini saya sebutkan dulu langkahnya. Yang kedua, masukkan jawaban-jawaban ini ke rumus-rumus yang sudah kita ketemukan. Triknya,
masukkan jawabannya jangan dimulai dari yang paling besar atau yang paling kecil, tapi mulai dari yang tengah-tengah. Biar kita tahu nanti kalau hasilnya kebesaran berarti kita turunkan, kalau hasilnya kekecilan berarti kita naikkan gitu. Tapi kalau kita dari sini kita harus semuanya. Tapi kalau dari tengah-tengah kita separuh ke atas atau ke bawah. Begitu ya teman-teman triknya. Oke, langkah pertama kita akan analisis dulu rumus-rumus yang berlaku di soal ini. Kita pertama ya. Kita pahami kalimat pertama. Juli lebih tua 2 kali lipat daripada saudaranya Paulo. Jadi Paula itu saudaranya Juli, atau bahasa enaknya Juli itu 2 kali lipat daripada umurnya si Paulo. Berarti kita bisa tulis, karena kita akan menggunakan persamaan umurnya si Paulo, berarti kita akan menggunakan variabel Paulo. Berarti kita akan tulis yang pertama ada persamaan yang kita punya, Juli, J, itu sama dengan 2 kali lipat, berarti 2 kali umurnya si Paulo. Umurnya Paulo dikaliin 2. Itu ya, yang pertama ya. Nah, yang kedua kita akan lihat ini nih, kata-kata ini. Hati-hati dengan kata-kata ini. Yang 5 kali lipat lebih tua daripada anjingnya si Winnie. 5 kali lipat yang lebih tua daripada anjingnya si Winnie. Jadi anjingnya si Winnie itu umurnya 5 kali lipat dikalikan 5 itu sama dengan umurnya Paulo gitu maksudnya. Berarti kalau seperti ini, umur anjing si Winnie itu sama dengan umurnya si Paulo dibagi dengan 5. Begitu ya. Kemudian selanjutnya dalam 10 tahun ditambah 10, itu persamaannya akan menjadi, ini ya, dalam 10 tahun berarti ditambah 10, Juli akan berumur 4 kali lipat lebih tua dari umur si Winnie, alias umur Juli itu sama dengan 4 kali umur si anjingnya Winnie itu. Ini ada 3 persamaan ya teman-teman. Satu adalah Juli itu umurnya 2 kali Paulo, kemudian si Winnie itu umurnya Paulo dibagi 5. Ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian yang ketiga adalah si Juli ini umurnya dalam 10 tahun ke depan setelah ditambah 10 itu sama dengan 4 kali umur si Winnie. Kita akan menggunakan umur ini untuk mengecek jawaban-jawaban ini. Nah, triknya untuk mengecek jawaban-jawaban kita pakai tabel ini. Jadi teman-teman buat tabel. Teman-teman buat tabel saja kayak gini tabelnya. Nah, ini ada Paulo, kemudian ada Juli, J, ada Winnie. Kemudian ini setelah 10 tahun ya. Jadi ditambah 10 tahun umur Juli, umur Winnie ditambah 10 tahun. Nah, seperti yang Pak Wisnu katakan tadi, kita ngeceknya itu di tengah-tengah. Karena kita biar tahu nanti kelebihan atau kekurangan ya. Kita pakai yang 30 dulu deh. 30. Kita cek. Kita tulis dulu rumusnya lagi ya. Umur Juli itu sama dengan Paulo dikaliin 2 yang pertama. Kemudian umur Winnie itu sama dengan umur Paulo dibagi 5. Kemudian yang terakhir adalah umur Juli itu sama dengan berapa? 4 kali lipat ya. 4 kali lipat umur dari Winnie. Setelah ditambah 10 tahun. 4 kali lipat dari Winnie ya. Dikali ya. Oke. Kita berarti Juli, kita pakai persamaan yang pertama, P kalikan 2, Paulo kalikan 2 berarti 60. Winnie, umur Paulo dibagi 5, 30 bagi 5 berarti 6. Juli tambah 10 berarti 60 ditambah 10 berarti 70. Winnie plus 10 berarti 6 tambah 10, 16. Nah, kita sudah isi semua nih. Pertanyaannya, ini bener nggak? Nah, bener enggaknya kita cek pakai rumus terakhir ini. Apakah benar setelah 10 tahun umur Juli itu 4 kali umur Winnie? Sekarang 16 dikalikan 4, 24, 2, 64 ya teman-teman. Berarti salah ya. Gitu. Berarti option B salah. Dan lihat umurnya. Umurnya itu 70. Kali 4 itu berarti 16 kali 4 64, berarti kebesaran ya umurnya ini. Karena umurnya kebesaran, maka kita pakai angka yang turun ke sana. Berarti kita akan cek yang 27 sekarang. Kita akan cek yang 27 ya. Juli itu 2 kali 27. 2 kali 27 itu berarti 54. 54 sedangkan Winnie itu P
Paulo dibagi 5, 27 bagi 5 itu pecahan, nggak mungkin umur pecahan, sehingga jawaban B ini juga nggak mungkin ya. Jadi option B juga nggak mungkin, C nggak mungkin, B nggak mungkin. Dari sini pasti kita bisa tebak lah. Kalau waktunya mepet, Pak Wisnu berani nembak, pasti jawabannya A. Tapi karena waktunya ini panjang, kita cek aja dulu jawabannya bener nggak A. 25 Juli berarti 2 kali 25, 50. Winnie, Paulo dibagi 5, 25 dibagi 5 berarti 5. Sekarang tambah 10, si Juli tambah 10, 60. Si Winnie tambah 10, 15. Apakah 15 kali 4 sama dengan 60? Dicek, 15 kali 4, 02, 60 benar. Jawabannya A, teman-teman. A. Begitu teman-teman, gampang kan? Jadi soal ini tuh sebenarnya gampang, teman-teman tinggal gimana strateginya mengerjakan soal ini aja. Kalau teman-teman ketemu soal kayak gini nanti di UTBK, ingat-ingat Pak Wisnu mengerjakannya kayak gitu. Oke, kalau masih ada pertanyaan teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk ketik di kolom komentar, pasti Pak Wisnu jawab. Dan nanti ada latihan soalnya ya setelah ini. Atau teman-teman kalau nggak mau tanya di komentar, silahkan DM Pak Wisnu di Instagramnya Pak Wisnu @artlian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu. Sampai ketemu di video Pak Wisnu selanjutnya. Stay safe, stay home. See you. Wassalam.